Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan kembali firman-Mu. Bicaralah Tuhan dan ajar kami pagi hari ini. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kesukaannya. Diambil dari Mazmur 1 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaan adalah sesuatu hal yang kita lakukan berulang-ulang dengan senang hati. Berbeda dengan kewajiban. Kewajiban memang kita lakukan berulang-ulang, tetapi belum tentu dengan senang hati. Bisa saja karena paksaan atau kita takut dengan hukuman jika kita tidak melakukannya. Mari kita belajar dari contoh ini. Ada dua orang yang sama-sama melakukan olahraga. Yang satu olahraga merupakan kesukaannya. Jika orang yang kesukaannya berolahraga, dia melakukan dengan senang hati, bahkan bisa seharian dihabiskannya waktu hanya untuk berolahraga. Maka harapannya suatu hari nanti dia bisa menjadi atlet. Tetapi orang yang berolahraga karena kewajibannya, bisa saja dia melakukannya karena disuruh dokter untuk menjaga kesehatan jantungnya. Maka wajib berolahraga setiap hari. Hal ini dilakukan dengan kesadaran kebutuhannya untuk sehat dan sembuh, dan melakukannya dengan sedikit terpaksa. Tetapi tidak ada yang mustahil. Jika dengan berolahraga, tubuhnya bisa jadi bugar dan sakitnya sembuh. Olahraga bisa menjadi kesukaannya juga. Kita melihat kedua orang ini berbeda. Yang satu memiliki kesukaan berolahraga. Jadi ada peluang kesempatan untuk menjadi atlet. Karena atlet harus berolahraga setiap hari dengan segala kesukaan untuk mengejar prestasi. Tapi yang satu berolahraga karena sebuah kebutuhan, mungkin saja terpaksa karena ingin sembuh. Jadi keinginannya sudah pasti bukan ingin jadi atlet. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini di ayat 2 dan 3 berbicara demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki kesukaan di dalam membaca Taurat Tuhan. Jika kita memiliki kesukaan untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kita akan berbahagia, serta apa saja yang diperbuat oleh kita akan berhasil. Kita boleh saja memiliki kesukaan yang lain di dalam hidup ini, tetapi kesukaan akan firman Tuhan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Sebagai anak-anak Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan bukan sekedar kewajiban, tetapi kesukaan. Karena kita tahu manfaat dari kesukaan akan firman Tuhan, hidup kita akan bahagia dan berhasil. Merenungkan firman Tuhan ini menjadi penting karena saat kita merenungkan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menyelidiki kehendak Tuhan. Setiap pikiran yang keliru, kesombongan,
prinsip-prinsip dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan diruntuhkan dan digantikan dengan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Oleh karena itu, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan dengan benar akan mengalami perubahan secara berkala di dalam karakter, sikap, perkataan, perbuatan, pola pikir, dan kebiasaan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena ada kebahagiaan dan keberhasilan mengikuti kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Beri kami terus kerinduan untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Biar itu menjadi kesukaan kami yang membawa hidup kami berbahagia dan berhasil sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Merenungkan firman Tuhan setiap hari berguna untuk perubahan hidup kami, agar hidup kami selaras dengan rencana Tuhan. Tak lupa pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan untuk kesehatan, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, perlindungan kami terima, menyertai kami dari pagi hingga malam nanti. Kami terima itu semua hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.